Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, selamat datang di ngaji pasanan pada tahun ini. Sebelum saya memulai ngaji, pertama-tama saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua teman-teman yang ikut ngaji Ihya dan ikut ngaji kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal pada malam hari ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bulan Ramadan tahun ini membawa pencerahan rohani bagi kita semua, dan kita semua diberkati dalam diri kita, dalam keluarga kita, di rumah kita, dan juga di seluruh lingkungan kita. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari wabah corona pada hari-hari ini. Mari kita mulai ngaji Ihya. Mulai hari ini akan berlangsung setiap malam, setiap jam 9 setelah sholat taraweh ya berlangsung kira-kira 1 jam sampai 1 jam setengah, atau bisa juga 2 jam, tergantung nanti situasinya. Seperti saya umumkan pada 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, bulan puasa tahun ini saya akan ngaji 2 kitab ya. Yang pertama adalah ngaji kitab Ihya, meneruskan pengajian mingguan. Kemudian saya juga akan mengkaji autobiografinya Imam Ghazali yang sangat-sangat terkenal, judulnya adalah Al-Munqidh Minadh Dhalal. Saya akan membaca Al-Munqidh dahulu, setelah mungkin sekitar 45 menit atau 1 jam, nanti setelah itu kita teruskan dengan ngaji Ihya. Kenapa saya membaca Al-Munqidh Minadh Dhalal? Karena Al-Munqidh ini adalah kitab yang jarang ditulis oleh para ulama ya. Di antara ribuan dan mungkin jutaan ulama di seluruh dunia Islam, baik di masa klasik maupun modern ya, hanya sedikit di antara para ulama yang menulis autobiografi ya. Kalau yang menulis biografi ulama banyak sekali di dalam tradisi literer atau literasi klasik ya. Ada satu genre atau jenis tulisan yang disebut dengan tobaqat atau tarojum ya. Tobaqat itu ya biografi, kamus, tapi kamus biografi ya. Banyak sekali. Yang paling terkenal tentu kalau di kalangan para pengikut mazhab Syafi'i adalah Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra ya. Ibnu Sa'ad itu yang terkenal sekali. Jadi kalau yang menulis biografi ulama banyak sekali, nggak terhitung jumlahnya ya. Tetapi yang menulis autobiografi alias biografi yang ditulis oleh orang bersangkutan di antara para ulama mungkin bisa dihitung. Selain Al-Ghazali ada ulama yang lain lagi yang hidup setelah Al-Ghazali, namanya Fakhruddin Ar-Razi, yang menulis tafsir yang sangat terkenal sekali, tafsir At-Tafsirul Kabir atau Mafatihul Ghaib, yang menulis bukan autobiografi secara langsung, tetapi beliau menulis tentang perjalanan beliau dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berdebat ya. Itu juga menarik ya. Jadi Ar-Razi nulis kitab judulnya Al-Munadharah. Itu adalah kitab yang berisi perjalanan debat beliau di daerah Afghanistan dan sekitarnya. Afghanistan, terus kemudian daerah Iran, kemudian sampai di Asia Tengah ya, Uzbekistan, Bukhara dan seterusnya dan sekitarnya. Beliau pada masa masih muda, ya mungkin tidak terlalu muda, tapi masih belum sepuh ya. Ar-Razi itu adalah orang yang dikenal sebagai ahli debat yang luar biasa. Imam Ar-Razi adalah teolog Asy'ariyah terbesar yang terakhir ya, setelah Al-Ghazali ya. Dialah ahli kalam, ahli ilmu kalam, ilmu teologi dalam Islam yang terbesar terakhir, yang
kecerdasannya mengagumkan sekali. Nah, beliau menulis buku tentang semacam travelog ya. Jadi catatan perjalanan beliau berdebat dari satu tempat ke tempat yang lain dan apa yang diperdebatkan dan seterusnya ya. Itu ditulis dalam bukunya beliau, judulnya Al-Munadharah. Nah, tetapi Al-Munadharah tidak bercerita banyak mengenai pengalaman personalnya Ar-Razi. Nah, kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal itu kitab yang istimewa karena ini mungkin satu-satunya ulama besar di masa lampau yang menulis mengenai perjalanan intelektual dan perjalanan spiritual beliau ya. Jadi ini kitab yang istimewa sekali dan nanti akan kita lihat bagaimana kitab ini itu ditulis dengan pendekatan yang sangat-sangat personal ya. Jadi pendekatannya sangat subjektif, personal, sudut pandangnya sudut pandang orang pertama dan sangat intim sekali. Kita merasakan semacam seperti novel ya. Ada naik turun, ada. Jadi bagi saya Al-Ghazali adalah ulama yang istimewa karena pertama beliau ini hidupnya adalah seperti novel, seperti kisah yang penuh dengan drama. Ada naik, ada turun, ada konflik, ada resolusi, ada suspensi, luar biasa. Bagi saya Al-Ghazali adalah ulama yang hidupnya penuh dengan warna-warna kehidupan yang tidak datar ya. Banyak ulama yang kehidupannya sangat penuh dengan drama. Tetapi Al-Ghazali mungkin yang paling dramatis. Tentu saja ulama-ulama yang lain juga dramatis hidupnya, seperti Ibnu Taimiyah pernah dipenjara sampai meninggal di penjara, Ibnu Hambal juga pernah dipenjara dan seterusnya. Tetapi Al-Ghazali punya kedudukan yang istimewa karena selain hidupnya dramatis juga beliau menulis catatan autobiografi tentang perjalanan spiritual, perjalanan intelektualnya. Itulah sebabnya kenapa saya mengajak teman-teman semua yang selama ini ngaji Ihya untuk membaca Al-Munqidh Minadh Dhalal untuk berkenalan secara lebih intim dan akrab. Siapa Al-Ghazali ini sebetulnya ya. Dan ini diceritakan oleh beliau sendiri. Mari kita baca. Sebelum itu mari kita hadiahkan Al-Fatihah dulu kepada imam besar kita ini Al-Ghazali. Semoga kita mendapatkan berkah dari beliau. Ala hadhihi niyyah as-salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu Al-Munqidh Minadh Dhalal ya. Sudah saya bagikan naskahnya atau teksnya. Kita mulai halaman 45. Jadi yang sebelumnya itu pengantar dari muhakkik atau yang menerbitkan kitab ini. Ini kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal itu edisinya banyak sekali. Ada edisi pasaran yang banyak dijual di toko-toko di sekitar pesantren. Waktu dulu saya masih di pondok itu beli Al-Munqidh Minadh Dhalal itu yang edisi komersial. Maksudnya edisi komersial itu edisi yang tidak diteliti secara cermat ya. Kadang-kadang ada salah cetak dan tidak dibandingkan antara satu manuskrip dengan manuskrip yang lain sehingga kesalahan cetak itu sangat banyak sekali. Kadang-kadang ya ada kesalahan cetak yang itu berlangsung bertahun-tahun ya. Dan dulu ayah saya kalau ngaji, kalau ada kitab salah cetak itu nggak berani ngoreksi karena khawatir su'ul adab ya, khawatir kualat atau tidak sopan dengan pengarang kitab. Jadi akhirnya yang dilakukan oleh beliau, oleh ayah saya dulu, ya mungkin yang benar begini la'alla shawab ya. Padahal kita tahu itu semua adalah itu salah cetak, bukan salahnya pengarang kitab tapi salahnya penerbit sebetulnya ya. Nah, edisi yang saya pakai untuk ngaji pada bulan puasa ini adalah edisi Darul Minhaj. Ini salah satu penerbit yang banyak sekali menerbitkan ulang karya-karya klasik, termasuk Ihya sendiri diterbitkan oleh Darul Minhaj juga. Ini yang saya pakai juga kadang-kadang ya. Ini adalah Ihya yang edisi Darul Minhaj, selain Darul Ibnu Hazm yang saya pakai juga. Ini adalah edisi Ihya yang paling baik. Juga Al-Munqidh Minadh Dhalal yang akan kita baca ini juga edisi Darul Minhaj ya. Mari kita baca.
halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul ajalluz zahidu Zainuddin Hujjatul Islami Abu Hamidin Muhammad ibn Muhammadin ibni Muhammadin Al-Ghazali. Ini nama lengkap Al-Ghazali ya, yang di situ ada nama diri, nama laqab, tapi juga ada nama kunyah ya. Nah, nama beliau Al-Ghazali itu ada dua bacaan. Ada Al-Ghazali ya, ada Al-Ghazali. Ada sebagian membaca Al-Ghazali karena ayahnya Imam Ghazali itu adalah tukang tenun. Jadi profesinya adalah tukang tenun, karena itu Al-Ghazali dinisbahkan kepada Al-Ghazal, artinya adalah orang yang keluarganya profesinya adalah tukang tenun, Al-Ghazali. Tetapi sebagian besar ulama membaca Al-Ghazali dari kata Ghazalah ya, nama tempat ya, nama desa di mana beliau berasal ya. Jadi bisa dibaca Al-Ghazali, bisa dibaca Al-Ghazali. Alhamdulillahilladzi bihamdihi yuftatahu kullu risalatin wa maqalah. Wassalatu ala Muhammadinil Mustafa sahibin nubuwati war risalah. Wa ala alihi wa ashabihil hadina minadh dhalalah. Mukaddimahnya pendek, bersajak dan indah ya. Ini sebagai catatan, Al-Ghazali ini ulama yang istimewa selain karena kecerdasan dan kemampuannya berdebat, ilmunya yang luar biasa, kemampuannya menalar, menyerap informasi, kemudian diolah dan disuguhkan kembali dalam formulasi baru yang mudah difahami. Selain itu semua, Al-Ghazali adalah ulama yang punya kemampuan artikulasi yang dahsyat sekali, indah, dengan gaya bahasa yang sangat bagus ya. Kalau teman-teman ada yang ngerti bahasa Arab dengan cukup baik, terutama bahasa Arab klasik ya, akan bisa menikmati kualitas bahasanya Al-Ghazali, stilistikanya atau gaya bahasanya yang luar biasa, indah sekali. Al-Ghazali itu punya semacam lawan debat, meskipun lawan debat ini tidak satu zaman, yaitu Ibnu Rushd ya, yang hidupnya kira-kira 90 tahun setelah Al-Ghazali wafat ya. Ibnu Rushd itu juga ulama besar sekali. Tapi kalau sampai bandingkan antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd ya, ada kontras yang besar sekali, yang tampak sekali. Al-Ghazali menulis dengan gaya bahasa yang indah dan dengan gaya bahasa yang sangat menyentuh pembaca. Al-Ghazali punya keistimewaan ketika menulis, dia bisa menyentuh orang yang membacanya. Sementara Ibnu Rushd tulisannya lebih tulisan yang akademis ya, rasional, kering ya. Jadi kalau membaca Ibnu Rushd itu seperti membaca tulisan di jurnal-jurnal ilmiah yang membosankan kadang-kadang. Isinya bagus sudah pasti ya. Ya tentu tidak semua tulisan di jurnal ilmiah bagus, tapi ciri khas dari tulisan akademis umumnya adalah kering, membosankan, banyak rujukan yang kadang-kadang membuat kita jadi terbebani untuk membaca. Al-Ghazali bukan begitu. Al-Ghazali adalah orang yang nulis dengan esai yang indah sekali ya. Tulisannya lebih seperti esai, indah sekali dan menggugah pembacanya. Nanti kita akan lihat bahasanya beliau. Amma ba'du, saya akan membaca Al-Munqidh ini karena supaya khatam pada bulan puasa ini tidak sedetail dalam Ihya ya. Kalau Ihya saya baca kata per kata. Ya, saya membaca ini per paragraf, nanti saya terangkan 1-2 kata yang agak sedikit susah saya terangkan ya. Jadi satu paragraf saya terangkan. Jadi tidak satu kata saya maknai seperti biasa, karena ini ngaji pasanan supaya harapan saya bisa khatam pada bulan puasa ini. Amma ba'du, faqad sa'altani ayyuhal akhu fid dini an abutha ilaika ghayatal ulumi wa asraraha ya.
Faqad sa'altani, engkau wahai saudaraku dalam agama meminta kepadaku, sa'altani an abutha ilaika, untuk menyebarkan kepadamu, menebarkan kepadamu ghayatul ulum wa asraraha, puncak dari ilmu dan rahasia-rahasia ilmu, wa ghailatal madzahibi wa aghwaraha, dan kedalaman madhab-madhab pemikiran, ya. Wa ahkiya laka ma qasaituhu, dan menceritakan aku terhadap pengalaman yang aku derita. Qasai itu artinya saya jalani dengan penderitaan, ya, dengan penuh kekerasan. Qas dari kata qaswah, ya. Qaswatun artinya adalah keras, ya, keras, tidak lunak. Pengalaman keras yang saya tempuh, saya alami. Fistikhlasil haqqi min bainid tirabil firaqi, pengalaman di dalam istikhlasil haqqi, menyaring kebenaran, ya, mengambil kebenaran dengan cara disaring, min bainid tirabil firaqi, di antara gebalau firqah, di antara kemelut, ya. Nah, itu kemelut firqah, kelompok-kelompok yang berbeda dari segi doktrin kalam, ya, akidah, ya. Jadi ada dua istilah di dalam ilmu-ilmu keislaman, ya, ada madhab, ada firqah, ya. Harus dibedakan ini. Madhab itu biasanya dipakai dalam konteks perbedaan fikih. Madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi itu madhab. Tapi kalau perbedaannya menyangkut isu-isu akidah, ya, ketuhanan, dan terutama ketuhanan, ya, masalah-masalah uluhiyah, maka itu perbedaan kelompok-kelompok yang seperti itu disebut dengan firqah atau sekte, atau dalam Kristen disebut dengan denominasi, ya. Jadi kalau kita menyebut madhab di dalam akidah, itu bukan madhab tapi firqah. Tapi kalau perbedaan dalam ilmu fikih itu disebut dengan madhab, ya. Jadi, wahai saudaraku, engkau kepingin mengetahui bagaimana penderitaan yang aku alami untuk menggali kebenaran di antara seluruh kemelut pertikaian di antara firqah, ya. Ma'atabayunil masaliki wat turuki, ya. Sementara tabayun, berbeda-beda jalan mereka, metode mereka, ya. Wa mastajra'tu alaihi, dan menceritakan apa yang berani aku lakukan. Istajra'tu itu yang berani, ya. Minal irtifa'i an hadithit taqlidi, untuk naik min hadithit taqlidi, dari lembah taklid, ya, ila yafa'il istibsari, kepada puncak penglihatan intelektual, maksudnya istihad, ya. Jadi bagaimana engkau wahai saudaraku minta kepadaku, Al-Ghazali bercerita mengenai pengalamanku bisa keluar dari, naik tingkat dari lembah ketaklidan, taklid sekedar mengikuti saja orang lain, sampai mencapai tingkat yang tertinggi dalam keilmuan, yaitu tingkat ijtihad atau istibsar. Istibsar itu artinya adalah melihat secara detail, ya. Bagaimana aku Al-Ghazali bisa mencapai tahap yang setinggi itu. Wa mastafattuhu awalan min ilmil kalami, dan menceritakan apa yang aku ambil sebagai faedah, itu istafattuhu, mula-mula awalan min ilmil kalami, dari ilmu kalam, teologi, ya. Disebut, jadi istilah teologi itu nggak dikenal sebetulnya di dalam Islam, ya. Teologi itu istilah yang khas Kristen sebetulnya. Teologi dari kata theos dan logos. Theos artinya Tuhan, logos pembicaraan mengenai Tuhan, artinya ilmu tentang Tuhan. Dalam Islam tidak ada ilmu tentang Tuhan itu, atau ilmu, ada sih dalam bahasa Arab modern, tapi itu sebetulnya pengaruh dari Kristen, yaitu al-ilmul lahud. Itu terjemahan Arab dari istilah teologi, ilmul lahud, ya. Tapi istilah yang dipakai asli dari dalam sejarah Islam sendiri itu bukan teologi, tapi ilmul kalam, ya. Jadi ilmul kalam itu adalah istilah teologi untuk Islam, ya.
Disebut dengan ilmu kalam karena ilmu ini berbicara mengenai tema pokok dalam pembahasan teologi Islam, yaitu kalamullah, yaitu firman Allah. Firman Allah ini dulu pernah menjadi perdebatan yang luar biasa keras di zaman dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah ke-7 di dalam dinasti Abbasiyah, di mana ketika itu Al-Ma'mun itu melakukan pengadilan akidah atau inkuisisi atau mihnah ya. Nah, yang menjadi isu ketika itu untuk mengadili adalah isu tentang kalamullah ya, tentang firman-Nya Allah berupa Al-Quran. Al-Quran yang ada di kita yang dicetak ini ya, taruhlah ini Quran yang berupa mushaf namanya ya, itu kalamullah atau tidak? Kalau disebut kalamullah, wong itu buku seperti buku yang lain kok. Tapi kalau disebut buku, wong ini isinya adalah wahyu dari Allah itu. Jadi Quran itu sebetulnya kalamullah yang qadim atau buku yang hadits ya, makhluk ya. Nah, karena isu tentang kalamullah ini jadi perdebatan keras pada saat itu, maka ilmu tentang tauhid atau akidah itu disebut dengan ilmul kalam ya. Nah, Al-Ghazali itu pernah belajar ilmu kalam sampai mendalam sekali, sampai karena Al-Ghazali itu adalah muridnya seorang ulama besar di dalam mazhab di dalam kelompok Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah ini adalah nama dari satu mazhab teologi yang paling banyak diikuti oleh dunia Islam di dunia Sunni sekarang ini. Jadi kalau dunia Sunni secara fikih mengikuti antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya. Ada juga yang ikut mazhab yang lain, tapi yang paling banyak mengikuti salah satu dari 4 mazhab ini. Dalam bidang akidah, umat Islam Sunni itu mengikuti antara 2 akidah ini. Kalau tidak Asy'ariyah, ya Maturidiyah. Ya. Nah, umat Islam di Indonesia mayoritas itu adalah mengikuti akidah Asy'ariyah. Terutama masyarakat NU ya. Meskipun orang-orang NU nggak ngerti kalau mereka ini mengikuti akidah Asy'ariyah. Nah, ciri khas akidah Asy'ariyah itu adalah, ini akidah yang bagi saya, yang saya tulis hari-hari ini melalui mojok.co ya, itu adalah interpretasi saya terhadap akidah Asy'ariyah supaya lebih kontekstual dengan keadaan sekarang ya. Nah, akidah Asy'ariyah ini ciri-cirinya antara lain adalah memahami Tuhan melalui sifat 20 ya. Ya, Tuhan itu sifatnya banyak, tapi sifat yang utama ya itu ada 20 sifat. Makanya disebut dengan akidah 20 ya. Itu ciri khas dari akidah Asy'ariyah. Nah, akidah Asy'ariyah inilah akidahnya Al-Ghazali ya. Al-Ghazali itu mengikuti akidah Asy'ariyah meskipun beliau sendiri, nah ini menarik. Imam Ghazali itu juga punya kritik terhadap akidah Asy'ariyah. Tapi beliau sendiri pengikut akidah Asy'ariyah ya. Karena beliau ini orang yang sampai ke tahap ijtihad. Jadi ya tidak sekedar mengikuti, ada beliau mencoba untuk mencari sendiri ya. Nah, beliau ini adalah muridnya seorang ulama besar dalam akidah Asy'ariyah namanya Imam Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain, yang karyanya beliau, salah satu karya penting dalam bidang akidah Asy'ariyah yang sampai sekarang masih dipelajari, yaitu Al-Irsyad ya. Al-Irsyad itu adalah karya termasuk karya yang pertama dalam akidah Asy'ariyah ya, tentang kalam ya, Al-Irsyad. Nah, Al-Ghazali itu muridnya orang ini, muridnya ulama Dukdeng yang namanya Al-Juwaini ini. Jadi kalau beliau mengatakan di sini wa mastafattuhu awalan min ilmil kalami, aku mempelajari ilmu kalam, ya memang dari gurunya Al-Juwaini ini ya. Nah, Al-Ghazali menulis karya mengenai akidah juga ada ya, beliau nulis mengenai akidah yang judulnya adalah Al-Iqtisad fil I'tiqad ya. Yang itu merupakan kemudian dimuat kembali di dalam kitab Ihya di bagian mengenai akidah di juz pertama. Itu Al-Iqtisad fil I'tiqad ya.
Jadi Al-Ghazali ini nulis buku mengenai akidah yang juga sangat terkenal, Al-Iqtisad fil I'tiqad, ada yang menjudulinya Al-Arba'in fi Usuluddin ya. Sebenarnya itu dua kitab tapi kitab yang sama sebetulnya. Nah, jadi Al-Ghazali itu pernah belajar ilmu kalam sampai ke puncak yang tertinggi dari gurunya namanya Imam Al-Juwaini. Wa mastawaituhu thaniyan, dan pengalaman yang aku istawa dari Jawa, bukan Jawa pulau Jawa ya. Jawan itu artinya adalah kesedihan ya. Pengalaman yang aku alami dengan penuh kesedihan, thaniyan kedua kali, min turuki ahli ta'limi, jalan-jalan orang-orang yang ahli mengajar at-ta'lim ya. Al-qasirina lidarakil haqqi, yang tidak sampai lidarakil haqqi untuk mencapai kebenaran paling puncak, ala taqlidil imami, karena hanya mengikuti seorang imam ya. Ala taqlidil imami, mengikuti seorang imam ya. Jadi maksudnya ya, kamu ingin minta kepada saya selain menceritakan yang tadi itu, menceritakan juga pengalaman saya belajar dari orang-orang yang belum sampai ke tingkat ijtihad ya, orang ya guru-guru atau dosen-dosen atau profesor yang biasa-biasa saja, yang belum sampai kepada ijtihad, masih taklid ya, masih taklid. Kemudian juga menceritakan wa masdara itu, dan apa yang isdara itu yang aku benci, aku kritik ya. Aku benci isdara itu. Yang aku kritik, aku kritik, salisan ketiga kalinya, jadi tadi yang pertama tadi, kedua tadi, sekarang ketiga, minturukit tafalsufi, berupa jalan-jalan berfilsafat. Anda tahu Al-Ghazali itu pernah belajar juga filsafat ya, terutama filsafatnya Ibnu Sina, dan beliau juga ngarang buku dalam bidang filsafat. Ini orang memang dasar sekali Al-Ghazali ini ya. Beliau nulis buku tentang filsafat, menyarikan seluruh pendapat-pendapatnya Ibnu Sina di dalam Asy-Syifa atau dalam Al-Isyarat wa Tanbihat atau An-Najah, itu tiga karya pokok Ibnu Sina dalam bidang filsafat ya. Asy-Syifa, Al-Isyarat wa Tanbihat, kemudian An-Najah. An-Najah ini yang versi pendek ya. Nah, Al-Ghazali baca tiga-tiganya ini, kemudian disarikan dalam sebuah buku judulnya Maqasidul Falasifah. Dan kalau sampean baca bukunya Al-Ghazali yang judulnya tadi itu Maqasidul Falasifah ya, itu beliau nulis mengenai filsafat itu jauh lebih jelas dan lebih mudah difahami ketimbang Ibnu Sina yang merupakan sumbernya. Ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali itu punya kemampuan mengunyah informasi, kemudian menuangkannya kembali, menumpahkan kembali dalam bentuk artikulasi baru yang jauh lebih baik daripada informasi awalnya. Nah, orang yang bisa begini ini nggak semua orang. Ada orang yang baca buku semula buku bagus, begitu ditulis kembali oleh dia jadi jelek. Ada juga yang begitu ya, karena nggak mampu mengunyah informasinya, jadi makanya kalau dia nulis kembali jadi jelek. Ada orang yang membaca buku yang sulit, setelah dibaca oleh orang itu diolah kembali, dituangkan kembali jadi lebih mudah, lebih terang. Nah, itulah yang terjadi pada Al-Ghazali ya. Nah, Al-Ghazali itu di sini mengatakan sesuatu yang aku benci, yaitu filsafat, dalam pengertian yang aku kritik ya. Al-Ghazali kan nulis kritik terhadap filsafat ya, dalam hal ini filsafat Ibnu Sina, yaitu dalam kitab judulnya Tahafutul Falasifah ya. Jadi kitab Tahafutul Falasifah itu kritiknya Al-Ghazali terhadap filsafat. Nah, sebelum beliau mengkritik itu menulis dulu pengantar mengenai apa yang dia kritik ya, tadi itu Maqasidul Falasifah, untuk menunjukkan bahwa Al-Ghazali itu ngeritik nggak sembarang kritik, dia baca betul yang dia kritik itu, baca betul, dan itu dibuktikan melalui bukunya tadi itu yang berjudul Maqasidul Falasifah. Kemudian filsafat itu dikritik dalam buku yang lain namanya Tahafutul Falasifah. Wa martadaituhu akhiran min tariqit tasawufi, dan apa yang aku sukai, yang aku ridhoi, yang aku
cenderungi itu irtadaituhu ya. Akhiran pada akhirnya min thariqatit tasawufi dari jalan tasawuf. Jadi kalau kita baca paragraf ini, jadi perjalanan Al-Ghazali itu memang pertama beliau belajar ilmu kalam ya. Belajar ilmu-ilmu yang ya diajarkan oleh guru-guru yang masih taklid. Kemudian sebetulnya kata wa mastawaituhu tsaniyan min turuqi ahli ta'lim itu artinya adalah bisa juga maknanya adalah beliau ini nanti kalau sampai baca karya-karya Al-Ghazali tentang Syiah Ismailiyah akan kelihatan ya. Jadi beliau pernah belajar pertama ilmu kalam, kedua belajar turuqut ta'lim, artinya belajar mengenai ajaran-ajarannya orang Syiah Ismailiyah. Kata ta'lim di sini ini adalah merujuk kepada ajaran-ajarannya orang-orang Syiah, terutama Syiah Ismailiyah yang kenapa disebut ta'lim karena di dalam Syiah Ismailiyah ya pengetahuan itu sumbernya kalau tidak dari seorang imam yang maksum ya, yang menjadi sumber pengajaran ta'lim, maka ilmu itu tidak ilmu yang valid, ilmu yang sahih, ilmu yang bisa diandalkan ya. Jadi ilmu sumbernya harus dari imam yang maksum. Nah, Al-Ghazali itu pernah mempelajari itu karena beliau juga kenapa mempelajari ajaran-ajaran mengenai Syiah Ismailiyah atau Syiah, karena ketika itu beliau harus menulis buku untuk mengkritik Syiah ya. Yaitu di dalam buku beliau yang judulnya adalah Fadhaihul Batiniyah. Kenapa Al-Ghazali, ini cerita agak banyak jadinya ya. Kenapa Al-Ghazali nulis kitab Fadhaihul Batiniyah? Karena Al-Ghazali itu kira-kira kalau sekarang ya pernah menduduki posisi yang kira-kira kayak ketua BPIP gitu. Kayak kedudukan yang sekarang ditempati oleh Profesor Yudian itu ya, ketua BPIP. Dalam artian Al-Ghazali itu pernah bukan bekerja ya, beliau itu menjadi semacam penasehat Perdana Menteri besar di dalam dinasti Saljuk pada masa dinasti Abbasiyah, namanya Nizamul Mulk ya. Nah, dinasti Abbasiyah waktu Al-Ghazali menjadi penasehat ini, itu adalah dinasti yang ini dinasti Sunni ya, akidahnya Sunni, Asy'ariyah. Jadi pada masa Al-Ghazali Daulah Abbasiyah atau negara Abbasiyah itu mengikuti akidah Asy'ariyah. Nah, di sebelahnya dinasti Abbasiyah itu berpusat di Baghdad, di Irak sekarang ini. Di sebelah utaranya, utara agak ke barat, yaitu di daerah Mesir, itu ada dinasti lain yang menjadi pesaingnya. Namanya adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini dinasti Syiah Ismailiyah. Lawan beratnya dinasti Abbasiyah pada saat itu. Dinasti Fatimiyah inilah yang mendirikan Universitas Al-Azhar yang sampai sekarang masih berdiri di Mesir. Itu dulunya universitasnya orang Syiah. Tapi belakangan berubah menjadi perguruan tinggi Sunni setelah direbut oleh orang Sunni ya. Ketika dinasti Fatimiyah runtuh, kemudian digantikan oleh dinasti setelahnya ada dinasti Mamluk dan seterusnya, maka dia menjadi dinasti Sunni, perguruan tinggi Sunni. Nah, Al-Ghazali itu mungkin semacam ditugasi oleh negara ketika itu untuk menulis satu buku untuk mengkritik ideologinya dinasti Fatimiyah. Jadi ini semacam kayak ya tugas negara, tugas ideologi kayak ketua BPIP begitu. Nah, itu tercermin dalam bukunya beliau, judulnya adalah Fadhaihul Batiniyah. Karena beliau harus mengkritik Syiah Ismailiyah, dia harus belajar. Nggak mungkin kritik nggak belajar tentang apa yang mau dikritik kan. Nah, ini yang kedua. Jadi aku pernah belajar juga mengenai Syiah. Aku juga pernah belajar filsafat. Nah, ini masdar itu tsalitsan. Jadi Al-Ghazali perjalanannya sangat dramatis. Belajar kalam, belajar Syiah Ismailiyah, kemudian belajar falsafah. Ya. Terakhir beliau ujungnya adalah kepada tasawuf. Yang itu merupakan jalan terakhir yang beliau
merasa nyaman dan merasa cocok, dan akhirnya mendarat beliau di jalan tasawuf itu. Wa ma tanakhala li fi tadhaifi taftishi an aqawilil khalqi min lubabil haqqi, ya. Dan engkau wahai saudaraku, ya, ini wama ini rujuknya, atafnya kepada itu pertama tadi itu, an abutsa ilaika ghayatal ulumi wa asaraha wa ma stafatuhu ama. Nah, engkau juga kepingin aku menceritakan, engkau yang minta supaya Al-Ghazali nulis kitab ini, engkau wahai saudaraku minta supaya aku menceritakan juga wama dan sesuatu, tanah khala yang terfilter, tersaring, ya. Dari kata nakhala artinya menyaring, mengayak, ya. Li kepadaku pengetahuan-pengetahuan, pengalaman yang tersaring kepadaku, fitadha'i taftishi, di tengah-tengah lipatan-lipatan pencarianku, an aqawilil khalqi, tentang mencari tentang pendapat-pendapat para ulama-ulama, min lubabil haqqi, berupa inti kebenaran. Wa ma sarafani an nashril ilmi, dan engkau juga meminta kepadaku bercerita tentang pengalaman yang membuat aku kemudian meninggalkan, itu sarafani an nashril ilmi, untuk mengajar di Baghdad, maka serati tolabati, padahal punya murid banyak. Pernah saya ceritakan kan, Al-Ghazali pada satu titik dalam kehidupannya itu kemudian memutuskan meninggalkan tugas beliau ngajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, padahal ketika itu beliau punya murid sekitar 300 ulama, bukan 300 mahasiswa, ini ulama yang menjadi muridnya beliau, ditinggalkan karena beliau, Al-Ghazali pada fase itu mengalami semacam krisis spiritual gitu, ya. Tinggalkan semua posisi ngajar yang bergengsi itu, ya. Kemudian wama, dan sesuatu pengalaman atau dorongan da'a yang mendorong ni kepadaku ila muawadatihi, untuk kembali mengajar nasrul ilmi bi Naisabur, di kota Naisabur, itu sebuah kota di bagian timur di Iran, ya, yang timur utara, ya. Teman-teman, saya anjurkan, ya, ini penting, sampean harus akrab dengan peta dunia Islam klasik. Kalau kepengen mengetahui kayak apa dunia Islam pada zaman Abbasiyah, Fatimiyah, sama saat itu, sampean harus tahu, ya, geografi dunia Islam harus tahu. Kalau sebut Baghdad itu di mana? Ya, kalau Baghdad sih mudah karena sekarang masih, tapi Nishapur, Bukhara, Kufah, Dimashq atau Damaskus, Kairuan, kemudian Khurasan, Balagh, dan seterusnya. Kota-kota di masa klasik Islam, ya, itu sampean harus ketahui. Itu bisa sampean Google di internet, bisa di Google, sampean cari. Jadi sampean supaya ngerti kalau di kitab disebutkan Bukhara itu di mana. Kalau disebut misalnya Kufah itu di mana. Kalau disebut misalnya Jurjan itu di mana. Kalau disebut misalnya Halab itu di mana. Jadi supaya ngerti. Minimal sampean ngerti lah kira-kira, walaupun tidak detail, tapi ya kayak di Jawa begini, kalau disebut Semarang, ya kira-kira sebelah sana Semarang, nanti Surabaya sebelah sana, Jogja. Jadi ngerti peta secara umum supaya gambarnya jelas, ya. Jadi peta geografis, tapi juga ngerti peta kronologis, ya. Itu saya anjurkan sampean kalau supaya bayangannya jelas, ya. Misalnya Al-Ghazali itu hidupnya kapan? Hidupnya kapan? Baik kapan itu secara kalender Hijriah maupun secara kalender Masehi. Sehingga sampai nanti bisa membayangkan, Imam Ghazali itu hidupnya kira-kira tahun 1100-an. 1100 Masehi, ya. 1100 itu kira-kira kalau disejajarkan dengan sejarah di Jawa atau di Nusantara, itu kira-kira zaman siapa? Kira-kira di era Mataram Hindu,
Mataram kuno ya, zaman Mataram yang akhir ya. Kalau disebut misalnya Imam Nawawi yang hidup tahun 1200 sekian, itu kira-kira ya sezaman dengan Majapahit ya. Jadi zaman ngerti kronologi perbandingan supaya ada bayangannya. Kalau nggak ngerti begitu seperti antah berantah, nggak kayak disebut, kamu misalnya disebut nama kota Marseille gitu di Eropa, nggak ngerti kan Marseille itu di negara apa tahu ya. Jadi lolak-lolok saja, nggak ada bayangan itu loh. Nah kalau supaya tidak lolak-lolok ya belajar tentang geografi dunia Islam dan juga kronologi dunia Islam supaya jenengan tahu. Misalnya Kanjeng Nabi itu meninggal tahun berapa? 632. Itu kira-kira sejajar dengan apa di Jawa itu? Oh, itu kalau di Jawa sezaman dengan raja di Kalingga di Jepara. Raja Shima, ya kan? Raja Shima di Kalingga Jepara. Itu kira-kira hidupnya sezaman dengan Kanjeng Nabi. Nah, itu kan dahsyat. Jadi kalau sampai ngerti begitu, itu bisa oh ini kira-kira hidup pada zaman itu ya. Jadi Imam Ghazali itu pernah meninggalkan profesi mengajar di Baghdad karena ingin kemudian meditasi atau nyepi atau khalwat selama bertahun-tahun, kira-kira 10 tahunan ya. Setelah itu baru balik lagi ngajar, bukan ngajar di Baghdad tapi ngajar di kota provinsi. Jadi kira-kira tidak di Jakarta tapi di daerah yang cukup penting di Nishapur, itu bagian timur, sebelah timur kota Baghdad, tapi agak jauh timurnya ya, kira-kira ke Surabaya gitulah ya. Ba'datul muddati setelah sela banyak waktu panjang. Jadi setelah beliau khalwat menjalani jalan rohani menjadi seorang sufi, kemudian beliau pernah ngajar kembali tapi sebentar saja di kota Nishapur. Kemudian akhir hidup Al-Ghazali beliau itu ngajar kembali ke kampungnya di kota Tus ya, sampai beliau mendirikan kayak musola kecil gitu di daerah Tus, di desanya sendiri, dan mengajar di sana, termasuk mengajar kitab Ihya sampai akhirnya beliau meninggal. Al-Ghazali itu meninggal muda sekali ya. Beliau ini umurnya ketika meninggal kira-kira umur 53 tahun. Bayangkan ya, orang umur 53 tahun itu umur yang bahkan dalam standar zaman dulu pun itu umur yang tidak panjang, itu umur pendek, karena ada ulama yang jauh meninggalnya sudah sepuh ya, banyak ya. Tapi dengan usia yang muda seperti itu, Al-Ghazali meninggalkan karya yang luar biasa ya. Makanya itu menakjubkan sebetulnya. Fabtadartu li ijabatika ila matlabika ba'dal wukufi ala sidqi raghbatika wa qultu musta'inan billahi wa mutawakkilan alaihi wa mustaufiqan minhu wa multajian ilaihi. Kemudian aku memenuhi permintaan kamu untuk nulis pengalamanku ini. Ini maksudnya begitu ya. Nah, sekarang kita mulai ke inti kitabnya. I'lamu, ketahuilah semua wahai kalian para pembaca yang membaca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini. Ahsanallahu irsyadakum, ini doa ya. Jumlah mu'taridhah atau kalimat sela yang isinya doa. Semoga Allah memperbaiki irsyadakum, untuk menunjukkan kepada kalian, wa alana lil haqqi qiyadakum. Ketahuilah an-ikhtilafal khalqi, sesungguhnya perbedaan makhluk fil adyani wal milali, dalam bidang agama dan sekte-sekte ya. Tsumma ikhtilafal ummati, kemudian perbedaan umat agama maksudnya, fil madzhabi, dalam madhab fikih maksudnya, ala kasratil firaqi, dalam keadaan banyaknya firqah juga ya. Wa tabayunit turuqi, dan perbedaan jalan-jalan untuk mencari kebenaran.
perbedaan madhab, perbedaan sekte, perbedaan jalan kebenaran itu adalah khobarnya anna bahrun amikun, lautan yang dalam, ghariqa fihil aktsaruna, banyak orang yang tenggelam di situ, ghariqa tenggelam ya. Wa ma naja minhu illal aqalluna, yang selamat hanya sedikit ya. Wa kullu fariqin yaz'umu, setiap kelompok ya itu yaz'umu, dia mengira annahu an-naji, dialah yang paling selamat sampai ke surga. Biasa kan apa yang disebut dengan truth claim ya, masing-masing orang mengklaim dirinya memegang kebenaran mutlak ya. Makanya meneliti tentang masalah ini adalah pekerjaan yang berat, karena ini seperti lautan yang dalam, banyak orang yang tenggelam di situ dan tidak selamat ya. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihuna, setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wa huwa allazi wa'adana bihi sayyidul mursalina, dan inilah ya sesuatu yang dulu dijanjikan oleh sayyidul mursalin, kepalanya para rasul-rasul semua, shalawatullahi alaihi, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shadiqul masduku, kanjeng Nabi adalah as-sadiq, yang orang yang nabi yang benar, al-masduku yang dibenarkan ya. Haitsu qala, Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis yang terkenal, sataftariku ummati nayyifan wa sab'ina, akan mengalami perpecahan umatku nayyifan wa sab'ina, kepada 70 sekian ya. Nayyifan itu artinya adalah angka yang antara 1 sampai 9. Ada yang mengatakan 1 sampai 9 atau 1 sampai 7 atau 1 sampai 8. Pokoknya ya antara 1 sampai 9 lah ya. Jadi 7 nayyifan wa sab'ina itu artinya 70 sekian, itu kalau bahasa kita ya. Umatku nanti akan terpecah belah menjadi 70 sekian firqatan, kelompok ya. An-najiyatu minha wahidatun, yang selamat dari 70 ini hanya satu. Wa qad kana ma wa'ada an yakuna, dan terjadi sesuatu yang diprediksi kanjeng Nabi ini terjadi ya. Nah ini, jadi meneliti mana kelompok yang benar itu tidak mudah ya. Walam azal fi unfuani syababi, dan terus menerus aku ya, fi unfuani syababi, di dalam masa mudaku, muda yang masih kinyis-kinyis ya, itu unfuan ya. Wari'ani umri, dan dalam keadaan segarnya umurku, masih muda dulu, ketika aku masih muda, mundzura haqtul bulugha, ketika sampai usia balik aku, qabla bulughil isyrina, sebelum sampai umur 20, ilal ana, sampai sekarang ini ya. Wa qad anafas sinnu alal khamsina, dan sudah melebihi as-sinnu umur alal khamsina, di atas 50. Jadi ini adalah bukti internal kalau Anda mempelajari ilmu manuskrip ya. Kalau ingin mendeteksi atau mengidentifikasi sebuah teks atau kitab itu ditulis oleh pengarang itu pada kapan, pada fase kapan, pada umur berapa ya. Nah kadang-kadang susah menentukan itu kalau nggak ada clue, nggak ada isyarat di dalam teks itu sendiri. Nah kalau ini ada, jadi di sini menunjukkan bahwa Al-Ghazali ketika nulis kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal itu ya sudah umur 50 tahun. Dan kalau dihubungkan dengan kitab Ihya ya, kitab Ihya, kira-kira duluan mana Al-Munqidh dengan kitab Ihya ini penanggalan penulisannya kira-kira ya, menurut dugaan teman-teman ya. Ya, kalau melihat ini atau melihat konteks keseluruhan kitab ini ya, Al-Munqidh ditulis setelah kitab Ihya. Karena kitab Ihya ditulis itu sebelum beliau umur 50. Dan ini kan kitab tentang perjalanan beliau sampai ujungnya kepada tasawuf. Artinya ya sudah ada kitab Ihya, baru nulis kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal itu ya.
Nah, jadi sejak aku umur 20 sampai sekarang umur 50, ataqahhamu luzzata hadzal bakhril amiki. Aku menceburkan diri ke dalam lautan yang dalam ini, yaitu lautan untuk meneliti tentang perbedaan-perbedaan madzhab dan firqah itu. Wa akhudu ghamratahu, dan menceburi aku, memasuki aku, ghamratahu, dalam palungnya lautan ini, khaudal jasuri, sebagai menceburkan sebagai orang yang berani, yang tidak cemen, tidak pengecut ya. Jadi artinya berani menyelam. Wa akhudu, dan menyelam aku, ghamratahu, kepada kedalaman laut ini, khaudal jasuri, sebagaimana nyelamnya orang yang berani, itu maksudnya ya. La khaudal jabanil hadhuri, bukan seperti nyelamnya orang yang ketakutan, yang cemen, yang pengecut. Wa tawaghalu fi kulli muzlimatin, dan masuk jauh, itu tawaghal ya, masuk jauh sekali. Fi kulli muzlimatin, dalam setiap kegelapan. Wa tahajjamu, dan memasuki aku ala kulli musykilatin, masuk menggeluti di dalam setiap muskilah, masalah yang susah difahami. Wa aqtahimu kulla wartatin atau waratatin, dan mencebur aku atau memasuki aku sampai ke kedalaman paling jauh, kulla wartatin, dalam setiap setiap lobang ya, wartah itu lobang tempat orang kepleset itu ya, masuk ke dalam itu ya. Wa tafakhasu an aqidati kulli firqatin, dan meneliti aku tentang setiap akidahnya firqah ya. Wa astakshifu asrara madhhabi kulli ta'ifatin, wa astakshifu, dan mengungkap aku ya terhadap asrar, rahasia-rahasia madhabnya setiap kelompok. Li amiza, supaya membedakan aku baina muhiqqin wa mubtilin, di antara yang benar dan yang batil, yang salah. Wa mutasanninin, dan yang mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Wa mubtadi'in, dan yang melenceng dari sunnah Kanjeng Nabi. Jadi ini apa ya, kalau kita baca teks ini, Imam Ghazali itu pokoknya curiosity-nya, rasa ingin tahunya itu tinggi sekali, sampai kalau beliau itu ingin mendalami sesuatu, dikejar sampai ke sejauh-jauhnya, sampai ke ujungnya. Dan yaitu tadi khaudal jasur, seperti orang yang nyelam, tapi nyelam berani sampai ke kedalaman yang paling jauh. Enggak yang ngecemen-cemen, hanya nyelam di pinggir pantai terus balik lagi. Enggak, itu bukan Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah orang yang begitu nyelam sampai sejauh-jauhnya, nekat sampai ke jauh-jauhnya ya. La ughadiru batiniyan, tidak meninggalkan aku batinian, orang yang mengikuti jalan batiniyah, kebatinan maksudnya orang Syiah di sini, Syiah Ismailiyah ya. Jadi kalau ada istilah batini di dalam kitab ini, Al-Munqidh minad Dhalal, itu maksudnya adalah Syiah Ismailiyah ya. Syiah Ismailiyah itu Syiah yang beda dengan Syiah Itsna Asyariyah ya. Kalau Syiah yang dianut di Iran sekarang ini, itu namanya Syiah Itsna Asyariyah, yaitu Syiah yang mengikuti 12 imam. Nah, kalau Syiah Ismailiyah itu berbeda karena setelah meninggalnya Ja'far As-Shadiq ya, imam yang ketujuh dalam 6 atau 7 ya 6 atau 7 kayaknya ya. Setelah Ja'far As-Shadiq itu kemudian beliau punya anak, salah satunya adalah Ismail. Jadi kalau menurut Ismailiyah, yang menjadi penggantinya Ja'far As-Shadiq itu adalah putranya yang namanya Ismail bin Ja'far As-Shadiq ya.
bukan yang lain. Kalau Isna Asyariyah itu mengikuti setelah Ja'far As-Shadiq, putra yang lain, siapa namanya, lupa saya. Nah, jadi Syiah Ismailiyah adalah Syiah yang mengikuti jalur ini. Ya. Nah, ciri khas dari Syiah Ismailiyah itu adalah mereka memang sangat cenderung kepada tasawuf dan kebatinan, ya, spiritualitas, ya, yang khas mereka, ya. Nah, sekarang ini apakah masih ada Syiah Ismailiyah? Masih ada. Khilafahnya atau khalifahnya itu sekarang namanya Agha Khan, ya. Agha Khan yang keberapa sekarang ini, yang sekarang menjadi pemimpinnya Syiah Ismailiyah, yang terkenal dengan program arsitektur Islamnya yang terkenal itu, yang ada hadiah arsitektur internasional yang diprakarsai oleh pemimpin Syiah Ismailiyah sedunia, namanya Agha Khan itu. Termasuk dulu yang mendapatkan hadiah penghargaan arsitektur Islam dari Agha Khan ini adalah pesantren Pabelan, ya, di Magelang. Ini sangat menonjol. Sekarang kelompok ini, Syiah Ismailiyah ini, punya program untuk mengembangkan arsitektur Islam, ya, yang pusatnya itu di MIT di Boston, ya. Jadi ini kelompok yang juga luar biasa, meskipun dikritik oleh Al-Ghazali, ya. Dulu pernah berjaya punya negara namanya negara Fatimiyah, ya. Nah, batinian itu adalah Syiah Ismailiyah itu. La ughadiru, tidak meninggalkan aku batinian seorang Syiah Ismailiyah, maksudnya. Illa wa uhibbu, kecuali menyukai aku an attali'a ala bitanatihi, untuk meneliti, menelaah terhadap kebatinannya orang ini. Saking rasa ingin tahunya Al-Ghazali itu, kalau ada kelompok kebatinan dia kejar, ingin tahu itu apa ajaran-ajarannya. Wala zahirian, dan tidak ada kelompok yang zahiri, yang anti kebatinan, ya. Illa wa uridu an a'lama hasila ziharatihi, kecuali aku kepingin meneliti tentang kezahirannya. Maksudnya zahir itu artinya lawan dari batin, ya. Jadi kalau ada kelompok yang anti kebatinan, yang hanya ingin menekankan kepada aspek lahiriah dari agama, ya, zahir, literal, pendekatan yang literal, ya, harafiah. Aku juga kepingin belajar mengenai apa hasil ziharatihi, kesimpulan dari ajaran-ajaran harafiah atau skripturalismenya kelompok-kelompok ini, ya. Jadi Al-Ghazali ini apa saja kepingin dipelajari. Wala falsafian, dan tidak meninggalkan aku, tidak membiarkan aku seorang ahli falsafah, illa wa aqsidul wuqufa, kecuali ingin mengetahui aku ala kunhi falsafati. Kunhun artinya inti, ya, ala kunhi falsafati, tetap inti falsafatnya falsafi ini. Wala mutakalliman, dan tidak ada seorang ahli kalam pun, teologi, illa wa astahidu fil ittila'i ala ghayati kalamihi wa mujadalatihi, kecuali aku kepingin mengetahui tentang pendapat teologinya dia. Jadi falsafah dia pelajari, teologi dia pelajari, kebatinan dia pelajari, semuanya itu, ya. Wala sufian, terakhir ini, wala sufian, dan tidak ada seorang sufi pun, illa wa akhrisu, kecuali ingin aku alal uthuri, untuk melihat ala sirri safati, kepada rahasia kesufiannya orang ini. Wala muta'abbidan, dan tidak ada seorang ahli ibadah pun, maksudnya ada sufi falsafi, ada sufi suluki. Nah, di sini semua dipelajari itu. Sufi yang tasawuf yang berbasis filsafat maupun tasawuf yang berbasis akhlak, ya. Ada dua jenis tasawuf, kan, tasawuf falsafi, ada tasawuf akhlaki. Baik tasawuf falsafi maupun akhlaki semua dikejar oleh Allah, jadi dipelajari semua. Illa wa atarassadu, kecuali ingin mengintai aku, maksudnya meneliti ma raja'a ilaihi hasilu ibadatihi, sesuatu yang menjadi rujukan, menjadi hasil akhir dari ibadahnya orang sufi akhlaki ini, ya. Semua dipelajari oleh Al-Ghazali. Wala zindiqon, dan tidak ada seorang zindik pun, di sini artinya orang rasionalis, ya. Mu'attilan, yang anti kepada sifat-sifat Allah. Ini orang Mu'tazilah, ya. Orang Mu'tazilah dalam sejarah
Islam klasik itu dikenal sebagai al-mu'attilah, orang yang mengosongkan, dari kata ta'til itu mengkosongkan ya, mengkosongkan Tuhan dari sifat. Kenapa orang Mu'tazilah disebut dengan mu'attilah? Karena orang Mu'tazilah itu tidak mau mensifati Allah ya. Kenapa kok orang Mu'tazilah tidak mau mensifati Allah? Karena dalam pandangan orang Mu'tazilah itu ya bisa difahami kalau nggak kita ngerti alasannya ya. Jadi kalau menurut orang Mu'tazilah, ada sedikit mengenai orang Mu'tazilah ya. Orang Mu'tazilah itu tidak mau memberikan sifat kepada Allah. Kenapa? Karena kalau ada sifat Allah, itu berarti ada dua Allah. Kok bisa? Ya, keterangannya begini. Kalau Allah punya sifat, itu artinya adalah ada dua Tuhan. Kenapa? Karena kalau sifatnya Allah itu bukan sesuatu yang bersifat qadim, sesuatu yang bersifat kuno, tidak ada qadimun itu artinya adalah abadi, tapi abadi ke masa lampau. Jadi Allah itu kan salah satu sifatnya adalah qadimun, artinya kuno, tidak ada permulaan waktu bagi Allah ya. Lawannya qadimun adalah hadisun, anyar teko, maksudnya baru ya. Dunia seisinya ini adalah hadis ya. Nah, kalau Allah punya sifat, sifatnya ini qadim atau hadis? Allah punya sifat alimun, hayyun, qadirun, muridun, dan seterusnya. Alhamdulillah. Allah punya sifat-sifat seperti itu. Nah, sifat Allah itu qadim atau hadis? Kalau Allah itu sifatnya hadis, berarti Allah dalam dirinya ada sesuatu yang hadis. Ya, itu nggak mungkin. Masa Allah ditempati barang hadis? Alhamdulillah. Nah, tapi kalau sifatnya Allah itu qadim, berarti ada qadim dua. Allah qadim, sifatnya qadim. Berarti ada dua Tuhan. Itu alasannya kenapa orang Mu'tazilah tidak mau mensifati Allah. Karena kalau Allah punya sifat, berarti ada dua barang qadim. Kalau sifatnya Allah 20, berarti ada 20 barang qadim. Artinya apa? Ada 20 Tuhan. Itu alasannya orang Mu'tazilah kenapa dia tidak mau mensifati Allah itu loh. Itu alasannya. Makanya mereka disebut sebagai mu'attilah, orang-orang yang anti mensifati Allah ya. Nah, kalau akidah Asy'ariyah beda. Akidah Asy'ariyah yang kita ikuti di Indonesia itu punya alasan sendiri, dan perdebatan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah ini luar biasa ya. Sebagian nanti saya bahas di artikel-artikel Mojo ya. Wala zindikon, dan tidak ada seorang zindik pun, artinya orang rasionalis mu'attilan yang menolak sifat-sifat Allah ya, illa wa atajassasu wara'ahu, kecuali akan mengintip, stalking kalau bahasa sekarang itu atajassasu, memata-matai wara'ahu, di balik kezindikan orang zindik ini, litanabbuhi, untuk supaya tahu, li asbabi jur'atihi, di dalam untuk mengetahui li asbabi jur'atihi, terhadap sebab-sebab keberanian yang zindik ini, fi ta'tili, di dalam anti sifatnya orang-orang zindik ini, wa zandaqati, dan kezindikannya orang zindik ya. Artinya Al-Ghazali itu juga belajar mengenai teologi Mu'tazilah. Bayangkan ya, dia belajar kalam, baik kalam Asy'ari maupun kalam Mu'tazilah, belajar falsafat, belajar kebatinannya orang Syiah Ismailiyah, belajar Sufi, dan seterusnya ya. Jadi beliau ini orang yang punya kuriositas, keingintahuan yang tinggi sekali ya. Itulah orang yang ulama yang kita baca kitabnya Ihya itu ini. Sekarang kita sedikit lebih kenal siapa Al-Ghazali ya. Inilah orang ini. Ini cerita beliau sendiri. Ini kan cerita aku ya, artinya orang pertama ya. Ini jadi dia nulis sendiri. Jadi itulah
Itulah watak Al-Ghazali, orang yang kepingin mempelajari sesuatu sampai ke ujung terjauh. Ya tapi ya yang bisa begini nggak semua orang ya, udah pasti itu. Yang bisa begini ya hanya orang-orang yang memang orang yang kualitas otaknya kualitas otak premium ya. Kalau yang atau Pertamax ya. Kalau yang biasa-biasa aja ya nggak bisa sampai ke sini ya. Oke, sekarang berhenti dulu di sini, kita teruskan besok. Sekarang kita ngaji kitab Ihya-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa'in. Kita akan membaca kitab Ihya di halaman 989 kalau tidak salah ya. Ya, 989 di paragraf pertama fa'in kulta. Fa'in kulta. Paragraf pertama halaman 989. Fa'in kulta. Jadi ini kita masih bicara soal pembahasan kemarin ya. Ini pembicaraan kita masih soal mengendalikan hasrat seksual sebagai jalan rohani. Ya. Inilah kitab Ihya yang ditulis oleh Al-Ghazali di periode terakhir beliau sesudah sepuh. Ya nggak sepuh-sepuh amat karena di bawah umur 50 sebetulnya ya. Periode terakhir beliau ketika sudah menjalani jalan tasawuf ya. Nah, beliau mengatakan di sini bahwa mengendalikan nafsu-nafsu seksual ya itu adalah salah satu jalan rohani juga. Nah, kemarin dikatakan bahwa orang kalau mau menjadi murid rohani ya, ingin melakukan perjalanan rohani, belajar menjadi seorang sufi, itu kalau bisa ditunda dulu, jangan nikah ya. Dan kemarin juga dikatakan bahwa melihat seorang anak muda yang ganteng ya, yang belum tumbuh jenggotnya dan cambangnya, itu nggak boleh karena itu juga bisa menimbulkan hasrat seksual ya, semacam ya gejala-gejala ke arah pedofilia ya, itu nggak boleh itu. Bahkan kata Al-Ghazali itu lebih berbahaya daripada menyenangi perempuan, karena kalau menyenangi perempuan bisa dinikahi, tapi kalau menyenangi anak laki-laki muda kan nggak bisa dinikahi. Jadi itu harus hati-hati ya. Di dalam masyarakat yang sangat menekankan patriarkal ya, yang tidak dimungkinkan ada interaksi yang agak longgar antara laki-laki dan perempuan, dipisah sama sekali, segregasi, itu hasrat menyukai laki-laki muda itu sangat kuat sekali ya. Terjadi di pondok banyak sekali dulu ya. Fa'in kulta, jika mengatakan engkau kullu dhi khissin yudriku tafriqata bainal jamili wal qabihi la mahalata. Kullu dhi khissin, setiap orang yang punya indera perasaan yang normal ya, yudriku bisa mengetahui at-tafriqata, perbedaan bainal jamili, di antara anak laki-laki yang ganteng, wal qabihi, dan tidak ganteng, la mahalata, sudah pasti. Walam tazal, dan selalu wujuhus sibyani, mukanya anak-anak yang belum akil baligh ya, maksyufatan, itu terbuka. Jadi kan kemarin dikatakan nggak boleh kamu melihat anak-anak laki-laki yang ganteng, itu nggak boleh. Lah gimana Pak? Maksudnya kira-kira ini santri yang tanya lah, gimana Kiai? Saya nggak boleh lihat santri-santri yang masih muda, yang ganteng-ganteng. Kan mereka wajahnya nggak ditutup kayak perempuan-perempuan pakai cadar, itu kan terbuka. Kalau saya nggak boleh lihat mereka, terus disuruh apa saya gitu? Ini pertanyaannya santri ini ya. Santri yang agak bolot ini ya.
fa in qulta ya. Ya, gimana nih kayak gitu. Nah, jawabannya kayak fa'aqulu, maka mengatakan aku lastu a'ni tafriqatal aini faqat ya. Lastu tidak ada aku a'ni memaksudkan aku Al-Ghazali maksudnya tafriqatal aini adalah maksudnya aku itu bukan sekedar membedakan dari sudut mata faqat bloko ya saja maksudnya ya. Maksudnya bukan sekedar kamu bisa membedakan mana yang ganteng dan mana yang tidak dengan mata kamu, bukan itu. Ya kalau itu semua orang tahu ada yang ganteng, ada yang tidak. Itu bukan itu maksud saya. Bal yambagi, sebaliknya seyogianya an yakuna ada idrakuhu, pengetahuannya ini murid yang sedang belajar rohani ini, atau idrakuhu mengetahuinya seorang murid at-tafriqata pembedaan antara anak laki-laki yang ganteng dan tidak ganteng itu adalah kaidrakihi seperti mengetahuinya seorang murid at-tafriqata ya, seperti membedakan baina syajaratin di antara pohonan khodro'a yang hijau royo-royo ya, wa ukhra dan pohonan yang lain ya bisatin yang kering, yang ranggas daun-daunnya. Wa baina ma'in dan antara air saufin yang bersih, wa ma'in dan air kadirin yang kotor. Wa baina syajaratin dan di antara kayu alaiha yang di atas kayu ya azharuha ada bunga-bunganya kayu ini. Wa anwaruha dan sama bunga ya. Bunga yang cemerlang ya. Kata nurun itu bisa artinya cahaya ya. Tapi ini kata anwar di sini bukan dari kata nurun tapi naurun ya. Jadi kalau nurun cahaya, tapi kalau naurun itu bunga. Jamaknya sama anwarun ya. Wa syajaratin dan pepohonan tasaqatat yang berjatuhan awraquha daun-daunnya syajarah ini. Fa innahu maka sesungguhnya seorang murid rohani ini, murid tasawuf, murid tarekat ya, yamilu condong murid ini ila ikhdahuma kepada salah satu dari dua barang yang berbeda tadi itu, antara pohonan yang hijau daunnya rimbun dan pohonan yang daunnya rontok semua kering ya. Ini orang ini pasti akan condong kepada salah satunya bi'ainihi dengan matanya orang ini, wa tab'ihi dan dengan wataknya seorang murid ini. Walakin tetapi mailan kecondongan khalian yang sepi, yang kosong, anis syahwati dari syahwat. Jadi maksudnya begini, tadi kan dikatakan murid yang sedang belajar tasawuf ingin menjadi murid rohani ya, itu kan dianjurkan supaya nggak nikah dini dan menghindari hasrat-hasrat seksual, nggak boleh melihat laki-laki yang masih muda yang ganteng. Terus dia nanya, lah kalau nggak boleh lihat laki-laki yang ganteng gimana wong? Setiap hari kumpul ada anak-anak berkeliaran, ada yang ganteng, ada yang tidak. Kan saya kan tahu beda mana yang ganteng, mana yang tidak. Nah tapi kalau nggak boleh melihat yang ganteng, terus gimana caranya? Kan jadi hidup sulit itu kalau begitu caranya. Nah jawabnya Al-Ghazali, bukan itu maksud saya. Maksudnya adalah ya kalau sekedar kamu ada anak ganteng, ada yang tidak ganteng, terus kamu suka melihat yang ganteng, seperti kamu sukanya melihat pohonan yang daunnya hijau royo-royo daripada pohonan yang kering, atau lebih suka melihat air yang bersih daripada yang kotor, melihat pohonan yang ada bunganya daripada yang tidak ada bunganya. Jadi ya suka, cuma sukanya suka yang alamiah seperti itu nggak soal, karena itu kesukaan yang tidak mengandung syahwat. Nggak apa-apa kalau sekedar itu toh ya. Yang dimaksudkan di sini suka melihat anak-anak ganteng itu kesukaan yang lebih dari sekedar kesukaan alamiah. Orang melihat, suka secara alami melihat barang-barang yang indah. Bukan itu, tapi kesukaan yang mengandung unsur-unsur erotik ya. Ada syahwat di sana. Itu yang dilarang ya. Ya kan kita lagi bicara soal ini, mengendalikan nafsu seksual ya. Jadi yang dimaksudkan ya tentu penglihatan yang mengandung hasrat seksual itu.
Karena melihat barang-barang yang indah itu tidak ada unsur seksualnya, melihat taman yang indah itu kan nggak ada unsur seksual di situ. Wali asli dzalika, karena itulah la yastahi, tidak mensyahwati seorang murid ini mulamasatal azhari, untuk menyentuh bunga-bunga. Ya bunga indah, saya suka melihat, tapi bukan berarti terus disentuh dengan hasrat seksual syahwat, itu tidak. Wal anwari, dan bunga-bunga, wa taqbilaha, dan mensyahwati untuk mencium bunga-bunga itu. Ya kadang-kadang dicium juga si bunga, tapi dicium ya hanya ciuman biasa saja, tidak ada syahwat di sana. Wala taqbilal ma'i, dan orang tidak suka mensyahwati ya untuk mencium air as-sofi yang bersih. Kan nggak ada orang mencium aqua, itu nggak ada. Ya suka melihat aqua karena airnya bersih daripada air Ciliwung yang kotor misalnya kan. Tapi ya sudah, itu suka sebatas itu saja, tidak ada unsur hasrat seksual di sana. Wa kadzalika, dan begitu juga asyaibatu ya, atau asyaibatu, seorang perempuan tua yang sudah tumbuh, apa namanya, wan itu apa wan bahasa Indonesianya itu ya, uban ya. Wa kadzalika, dan begitu juga asyayyibatul hasanatu ya, orang perempuan yang sudah beruban, al hasanatu, yang cantik. Ada perempuan sudah tua beruban tapi cantik ya. Qad tamilu, kadang-kadang condong al ainu, mata, ilaiha, kepada asyayyibah al hasanah ini. Perempuan tua cantik, kita senang melihatnya, tapi nggak ada unsur seksual di sana. Nah, kalau lihat seperti itu nggak soal, ya, nggak soal. Waktu diriku, dan bisa mengetahui matanya seorang murid ini, at-tafriqata, perbedaan bainaha, antara seorang syayyibah al-hasanah tadi itu ya, wa bainal wajhi, dan antara wajah ya, al-qabihi, yang jelek ya. Tetapi pembedaan tadi itu tafriqah tadi, tetapi tafriqah yang tadi itu, tafriqatun adalah pembedaan, la syahwata, yang tidak ada syahwat, via dalam tafriqah. Jadi nggak ada syahwatnya di situ ya, cuma kamu tahu mana yang indah, mana yang tidak gitu ya. Wa yu'rafu, dan diketahui dzalika, pembedaan yang tanpa syahwat seperti itu ya. Caranya bagaimana membedakan antara suka yang erotik dengan suka yang non erotik? Nah, gimana pembedaannya? Wa yu'rafu, dan diketahui dzalika itu tadi, bimailin nafsi, dengan kecondongannya nafsu, ilal qurbi, kepada mendekat, wal mulamasati, dan menyentuh. Kalau kamu suka sampai kepingin mendekat dan menyentuh, itu berarti sudah ada unsur erotik di situ. Itu yang nggak boleh ya. Artinya kalau melihat laki-laki ganteng, muda, tapi kamu kepingin menyentuh dan kepingin mendekat, itu berarti sudah ada unsur erotik di situ. Itu nggak boleh, harus dijauhi, harus dikendalikan. Kita jangan sampai melakukan itu ya. Famahma wajada, maka kapanpun menjumpai seorang murid dzalikal maila, kecondongan tadi itu, fi qalbi, dalam hatinya murid, wa adraka, dan mengetahui murid ini tafriqatan, perbedaan ya, bainal wajhi, antara wajah al jamili, yang ganteng, wa bainan nabati, dan di antara tumbuhan al hasani, yang indah, wal athwabi, dan baju-baju al munaqqashati, yang ada batik-batiknya, ada motifnya ya, wasuqufi, dan tutup kepala al mudzahabati, yang ada ornamen emasnya ya. Jadi kalau kamu mengerti mana perbedaan antara wajah yang ganteng dan bedanya antara wajah ganteng dengan tanaman yang indah. Kalau wajah, kalau ngerti perbedaan antara dua itu, berarti kamu ngerti mana yang ada syahwatnya, mana yang tidak. Karena kalau menyukai wajah ganteng, itu ada unsur syahwatnya. Tapi kalau menyukai sekedar seperti menyukai pohonan yang indah, itu tidak ada syahwatnya.
Nah, kalau ngerti perbedaan itu, kamu berarti ngerti di mana di situ ada pandangan yang erotik dan di mana di situ tidak ada pandangan yang erotik ya. Wal athwabi dan baju-baju al-munaqqashati yang dikembang-kembang ya. Wasukufi dan bukan tutup kepala ya, saya salah tadi. Wasukufi dan apa? Atap rumah al-mudzahabati yang diberikan apa? Olesan atau ada emasnya, apa ada sepuhan warna emasnya ya. Antara baju yang dipakai perempuan yang berbatik-batik ada kembangannya, dan perbedaan antara itu dengan atap rumah yang indah, sama-sama indahnya, tapi kalau melihat baju perempuan yang ada batiknya, kamu melihat itu ada unsur erotiknya. Tapi kalau sekedar melihat atap rumah yang indah, itu nggak ada unsur erotiknya. Nah, kamu kalau mengetahui itu, maka kamu bisa mengetahui fanadharuhu, maka pandangannya murid ini adalah nadharu syahwatin, pandangan syahwat. Nah, pandangan yang seperti ini fahuwa, maka nadharu syahwatin ini haramun, haram. Artinya kembali kepada tadi itu masalah melihat laki-laki muda ganteng yang belum tumbuh cambang dan jenggotnya ya. Wahada, dan ini maksudnya ini itu ya perbedaan yang subtil antara melihat dengan syahwat dan tidak itu, mimma termasuk sesuatu yatahawanu yang gampang yang meremehkan bihi dengan ma tadi, annasu, orang-orang nggak terlalu perhatian karena ini kan bukan perempuan, melihat laki-laki kan nggak apa-apa, padahal ini berbahaya juga itu ya. Wayajur, dan mendorong, menarik ma tadi itu, wayajur dan menarik hum kepada orang-orang, annas zalika, sesuatu yang tadi itu, yaitu perbedaan antara dua penglihatan tadi itu, ilal ma'atifi, kepada kerusakan-kerusakan. Wahum, dan sementara jumlah haliyah ya, wahum dan nas ini orang-orang la yash'uruna, tidak tahu. Waqala, dan berkata ba'du tabi'ina, sebagian tabi'in ya, generasi setelah sahabat, sebagian para tabi'in ada yang ahli tasawuf, ahli sufi yang mengatakan begini, ma ana bi akhwafa minas sabu'id dhari ala syabbi an-nasiki min ghulamin amrada yajlisu ilaihi. Ini riwayat disebutkan juga di dalam kitab Asy-Syu'ab ya, Syu'abul Iman karangan Imam Al-Baihaqi, salah satu penulis kitab hadis yang terkenal ya. Wa qala, dan berkata ba'du tabi'ina, sebagian para tabi'in, apa yang dikatakan, ma'ana, bukanlah aku bi akhwafa, orang yang lebih takut ya, bi akhwafa, lebih takut, minas sabu'i, terhadap ya, minas sabu'i, daripada ya, atau minas sabu'i, terhadap, ini bukan daripada ya, min di sini maksudnya terhadap. Aku tidak lebih takut minas sabu'i, terhadap binatang buas, ad-dhari, yang galak, yang buas, yang menyerang ya, ala syabi, takut ala syabi, kepada seorang anak muda, an-nasiki, yang ahli ibadah, min hulamin, daripada, nah ini ya, bi akhwafa, min hulamin, daripada seorang anak muda, amroda, yang masih amrod, masih muda, ya jelisu, yang duduk ya, asyab ini pemuda tadi itu, ilahi, kepada amrod ini. Maksudnya apa? Ya, aku tidak ada sesuatu yang aku lebih takuti ya, terhadap anak muda yang ahli ibadah ya, daripada minas sabu'i, daripada ini apa, hewan buas. Jadi maksudnya tidak ada sesuatu yang aku lebih takut daripada binatang buas ya,
anak muda laki-laki yang ganteng yang duduk di samping seorang anak muda ahli ibadah. Maksudnya apa? Ini orang anak muda amrod yang ganteng ini lebih berbahaya kepada seorang anak muda yang ahli ibadah daripada seekor binatang buas yang mencelakai ya. Itu jauh lebih berbahaya ini ya. Karena kalau binatang buas ya paling hanya menyerang fisik kita, tapi kalau melihat seorang anak yang ganteng laki-laki itu bahayanya bukan ke fisik tapi ke rohani kita, mengganggu perjalanan spiritual dan rohani kita ini. Padahal ini terkait dengan anak muda yang ahli ibadah ya. Artinya orang yang diasumsikan bisa mengendalikan diri, itu lebih berbahaya daripada binatang buas. Apalagi kalau anak muda yang celelean yang tidak ahli ibadah, lebih berbahaya lagi ya. Ini anak muda yang ahli ibadah saja dikhawatirkan akan tergoda kepada anak-anak yang ganteng tadi itu ya. Wa qala, dan berkata Sufyan ats-Tsauri ya. Nah, ini tabi'in yang terkenal sekali. Lau anna rajulan, seandainya sesungguhnya seorang laki-laki abatha, bermain-main bihulamin dengan seorang anak-anak yang masih muda, baina isbi'aini, di antara dua jari, min asabi'i rijlihi, di antara jari-jari kakinya rajul, yuridu, dalam keadaan jumlah haliyah ya, yuridu dalam keadaan menghendaki rajul ini asyahwata, syahwat. Jadi kalau ada laki-laki bermain-main dengan seorang anak muda, anak-anak yang masih muda ya, dengan jari-jari kakinya, maksudnya disentuh-sentuh gitu ya, tapi dengan ada syahwat di dalam dirinya, menyukai anak itu, bukan sentuhan biasa tapi sentuhan yang mengandung syahwat. Ini kalau ada laki-laki seperti ini bermain-main bersama anak-anak dengan syahwat, maka lakana, maka ada orang seperti ini lawaton ya. Lawaton adalah seorang yang melakukan sodomi, atau seorang yang melakukan hubungan seksual dengan anak-anak, pedofilia ya. Atau lakana liwaton, maka sesungguhnya ada bermain-main seperti itu. Liwaton itu termasuk perbuatan liwat ya. Bahaya sekali kan. Ya, ini memang apa yang ditulis oleh Al-Ghazali di sini ini memang galak sekali, karena tujuannya adalah untuk menyadarkan kita terhadap bahaya hasrat seksual itu. Harus hati-hati ya. Bahkan seorang laki-laki masih muda, anak-anak yang ganteng itu pun bisa menimbulkan hasrat seksual yang berbahaya yang harus kita hindari juga ya. Wa an ba'dis salafi, dan dikisahkan dari sebagian orang salaf. Maksudnya salaf itu adalah generasi setelah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini itu disebut dengan salaf ya. Jadi kalau disebut salaf, orang kuno, itu bukan kuno artinya zaman siapa Kiai Wahab, itu bukan itu ya, itu kuno dalam pengertian Jawa iya. Tapi kuno di sini artinya itu kuno masa awal Islam dulu. Karena kata salaf itu kalau di pondok artinya orang kuno. Ya, tapi kuno itu sekuno apa? Apakah generasi bawah Hasbullah itu kuno? Ya kuno kalau ukuran Jawa. Tapi kalau kuno di sini artinya adalah yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi as-salasatul qurunil ula ya. Jadi 3 abad pertama dalam Islam. Wa an ba'dis salafi, dan dikisahkan dari sebagian orang salaf, ulama salaf. Qala, berkata ba'dus salaf, sayakunu, akan ada fi hadhil ummati, di dalam umat ini, umat Muhammad maksudnya, salah satu asnafin, ada 3 golongan. Lutiyuna, yang bersifat luti, yaitu orang-orang yang suka melakukan sodomi atau
menyukai sesama jenis ya. Ada 3 golongan luti di dalam umat Muhammad itu. Sinfun ada segolongan yang duruna yang melihat sinfun ini. Wasinfun dan segolongan yusofihuna yang bersalaman ya, sinfun ini. Wasinfun dan ada segolongan ya'maluna yang bertindak ya, mengerjakan. Jadi melihat orang ganteng itu juga luti. Kategorinya adalah termasuk orang yang melakukan tindakan pedofilia atau sodomi, menyukai sesama jenis. Ada golongan yang tidak sekedar nanti bersalaman. Jadi kalau bersalaman dengan sesama jenis tapi dengan syahwat, itu juga kategorinya kamu masuk dalam kategori orang luti. Ada segolongan yang tidak sekedar itu tapi wayak maluna, melakukan tindakan sodomi atau tindakan kegiatan seksual ya. Itu juga apalagi itu luti ya. Jadi yang disebut dengan luti itu ada yang melalui tindakan melihat, bersalaman, ada yang melakukan kegiatan luti secara langsung. Ya, 3 jenis itu di dalam umat Muhammad ada orang seperti ini. Ya pokoknya intinya supaya kita menghindari hasrat-hasrat seksual, bahkan termasuk sesama jenis juga, karena itu akan mengganggu perjalanan rohani kita. Faizan maka karena itulah afatun nazari ya, bahayanya melihat kepada objek-objek yang menimbulkan hasrat, ilal ahdathi kepada anak-anak muda ya, azimatun adalah besar sekali, harus hati-hati kita. Famahma ajaza maka setiap kali tidak mampu al-muridu seorang murid an ghaddi basarihi untuk menutup matanya murid ini, wa dhabti fikrihi dan mengendalikan fikirannya murid ini, fassawabu maka yang benar lahu bagi seorang murid an yaksira untuk mematahkan, menundukkan murid ini syahwatahu terhadap syahwatnya murid binikahi dengan nikah. Kalau nggak mampu ya sudah nikah ya. Karena farubba nafsin maka banyak nafsu la yaskunu yang tidak bisa tenang tawaqanuha, gejolaknya nafsu ini biljui dengan cara lapar tidak makan. Ada yang harus gejolaknya tidak bisa dihentikan ya kecuali kalau dituruti ya nikah. Kalau puasa tok nggak nendang gitu. Ya kalau sudah begitu ya diberikan kemudahan diskon atau dispensasi ya, boleh nikah ya walaupun masih dalam keadaan murid ya. Tapi kalau bisa mengendalikan sebaiknya dihindarkan ya. Saya kira cukup sekian ngaji Ihya dan Al-Munqidh pada malam hari ini. Kita teruskan besok malam seperti biasa jam 9 ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.